Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan pengalaman belajar saya pada platform Merdeka Mengajar pada topik 1 Merdeka Belajar. Perkenalkan, saya Nur Atikoh dari SD Negeri 1 Sangkanayu. Pada topik 1 Merdeka Belajar ada 5 modul. Yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mari kita masuk pada modul 1 yakni mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri sebagai pendidik. Sebelum mengarahkan murid untuk mengenali dirinya, guru juga harus dapat memaknai dan menghayati diri sebagai manusia yang merdeka untuk belajar terus-menerus. Bagaimana sih peran seorang guru terhadap muridnya? Sebagai guru, pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Modul 2 yakni mendidik dan mengajar. Di modul 2 ini terdapat 3 materi yakni mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, menjadi manusia secara utuh. Mendidik menyeluruh. Murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Pendidik tidak dapat menentukan dan berkehendak akan hidup tumbuhnya murid. Yang bisa pendidik lakukan adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu dengan mengarahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilakunya. Pendidikan selama 1 abad. Cita-cita utama Ki Hajar Dewantara yaitu kemerdekaan setiap murid yang mampu mengatur dirinya sendiri agar murid-murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Menjadi manusia secara utuh. Guru menuntun murid agar dapat tumbuh kembang secara baik, sekaligus menjadikannya sebagai manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Guru tidak cukup hanya membantu memberikan pengajaran yang berorientasi pada penguatan keterampilan berpikir saja, tetapi juga mendampingi mereka untuk mengembangkan kekuatan batinnya, yaitu sosial, emosi, empati. Modul 3 mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam modul 3 ini ada materi kodrat murid, azas trikon. Kodrat murid, dasar pendidikan murid adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan ada 2 yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Azas trikon. Azas trikon yakni kontinu, konvergen, konsentris. Modul 4 yakni mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang pertama, budi pekerti. Sebagai pendidik harus menemani proses belajar murid-murid, mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikirannya, dan membantu murid menemukan budi pekerti atau watak baiknya, serta membantu murid mengendalikan dan memperbaiki watak atau budi pekerti yang kurang baik. Yang kedua yakni teori konvergensi. Ki Hajar Dewantara
percaya bahwa kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisannya yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas pendidik adalah membantu manusia atau individu untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul 5 yakni pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul 5 ini terdapat 5 materi. Yang pertama, selamat dan bahagia. Pendidikan sejatinya dapat mengantarkan murid untuk keselamatan dan kebahagiaan. Peran guru tidak hanya mengajar materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Yang kedua, sistem Among. Sistem Among bukan sekedar metode membimbing dan mendampingi murid. Lebih dari itu, sebagai guru kita diharapkan memiliki mindset Among terlebih dahulu sebelum mempraktikkan metode Among, sehingga dapat meneruskan dalam menuntun siswanya. Yang ketiga, Merdeka Belajar Abad 21. Kompetensi abad 21 menjadi kompetensi yang perlu dimiliki murid untuk menghadapi tantangan ke depan. Untuk mencapai itu, pendidik yang memerdekakan murid menjadi salah satu cara. Murid merdeka dalam belajar, menggali keingintahuannya dengan bimbingan guru. Yang keempat, membimbing murid memperbaiki bangsa. Guru membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya, bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Yang kelima, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Demikian pemaparan topik 1 Merdeka Belajar yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.